Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi bersama saya di Tutor As-Saib. Seperti biasa, kali ini saya akan berbagi cara atau panduan pengisian aplikasi RPP 1 lembar versi 20. Aplikasi ini bekerja secara otomatis untuk memudahkan para guru untuk membuat RPP kurikulum 2013 dan sudah menyesuaikan dengan surat edaran Mendikbud nomor 14 tahun 2019 serta Permendikbud nomor 37 tahun 2018. Baik, aplikasi ini memuat 4 model RPP. Yang pertama ada Discovery Learning, kemudian ada Problem Based Learning, kemudian yang ketiga ada Project Based Learning, dan yang terakhir ada RPP daring atau online. Baik, langsung saja tanpa berpanjang kalam, langsung saja saya menuju ke langkah-langkah pengisian aplikasi ini. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengisi data sekolah. Nah, di sini saya sudah buatkan identitas pengguna aplikasi. Ada nama sekolah, nama kepala sekolah, NIP, nama guru, kemudian mata pelajaran, kelas, semester, tahun pelajaran, dan kota dan tanggal RPP. Kemudian setelah kita mengisi identitas ini, langsung saja kita menuju ke database RPP. Jadi ada dua data yang harus kita isi. Yang pertama ada data sekolah, kemudian database RPP. Nah, ini adalah tampilan dari input database RPP yang terdiri dari 16 kolom ya, 15 kolom. Namun data-data yang wajib diisi adalah ini. Yang pertama kompetensi dasar. Di nomor RPP tidak perlu diisi karena akan mengisi otomatis. Di sini kompetensi dasar sudah ada petunjuknya di sini. Yang pertama, masukkan KD yang diambil dari silabus. Kemudian yang kedua, agar teks tidak loncat ke baris selanjutnya, maka tekan ALT pada keyboard untuk memberikan efek enter dalam satu baris. Jadi misalnya kita sudah, misalnya seperti ini ya. Misalnya saya edit. Nah, ini saya hapus dulu. Nah, saya kembali sampai di sini, sampai masalah titik misalnya ya. Kemudian ketika saya ingin pada baris berikutnya atau pada poin yang ke-4.1, kita harus menekan tombol ALT plus enter ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita masukkan teksnya lagi. Jadi jangan menggunakan enter, karena kalau kita menggunakan enter maka dia akan menuju ke baris berikutnya. Jadi yang kita gunakan itu adalah ALT plus enter. Jadi di sini KD yang diambil dari silabus, kemudian IPK atau indikator pencapaian kompetensi yang diambil dari silabus juga. Di cara memasukkannya sama, misalnya 3.1.1 menemukan konsep bilangan berpangkat. Kemudian untuk menuju ke 3.1.2, di sini kita harus menekan tombol ALT plus enter supaya tidak loncat ke baris berikutnya. Jadi ini diambil dari silabus. Kemudian materi pokok atau esensi, dimasukkan materi pokok sesuai dengan KD. Jadi materi pokoknya apa? Jadi di sini yang dibahas adalah bilangan berpangkat. Maka di sini materi pokok atau esensinya kita masukkan bilangan berpangkat. Kemudian di sini ada input sisipan, sub materi pokok, esensi di tengah teks yang diambil dari sini. Masukkan sub materi yang diambil dari IPK. Jadi IPK-nya di sini masalah konsep bilangan berpangkat dan pangkat bilangan negatif. Jadi hanya ada dua esensi, maka kita masukkan bunyi dari esensi ini adalah konsep bilangan berpangkat dan pangkat bulat negatif. Sebelumnya ini adalah contoh dari database RPP mata pelajaran matematika. Kemudian kita lanjut, di sini ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu ada 4 komponen. Yang pertama condition, kemudian audience, behavior, kemudian degree, dan pembentukan karakter dan literasi. Jadi yang pertama di sini conditionnya seperti ini bunyinya, melalui kegiatan pembelajaran dengan model discovery learning. Nah, di sini ini sudah masuk condition. Kemudian audiensnya peserta didik atau boleh menggunakan siswa. Di sini behavior, dapat menemukan konsep, menjelaskan dan menyelesaikan masalah. Di sini behaviornya. Kemudian degree, dengan cermat
atau dengan teliti, dengan benar, atau tergantung Bapak Ibu yang akan menggunakan aplikasi ini. Kemudian di sini ada pembentukan karakter dan literasi. Ini akan muncul pada tujuan pembelajaran di RPP-nya nanti. Kita lanjut, di sini ada model pembelajaran yang akan kita gunakan. Jadi model pembelajaran yang akan kita gunakan sini sudah saya sediakan, ada 4, ada discovery learning, kemudian problem based learning, project based learning, dan daring atau online. Jadi di sini sudah ada pilihannya. Tidak bisa memasukkan model pembelajaran yang lain. Hanya bisa memilih model pembelajaran yang sudah tersedia di sini. Misalnya saya pilih discovery learning, kemudian di sini ada problem based learning, kemudian di bawahnya ada project based learning, kemudian di sini ada daring atau online. Baik, selanjutnya di sini ada aplikasi daring atau online. Di aplikasi daring kolom ini hanya diisi khusus untuk pembelajaran daring atau online saja. Jadi ketika kita memilih model atau metode pembelajaran daring atau online seperti ini, nomor 4 ya. Nah, misalnya saya pilih daring, maka di sini kita wajib mengisi pilihannya. Misalnya Google Classroom atau grup WhatsApp, atau bisa menggunakan quizzes atau e-learning, atau terserah Bapak Ibu menggunakan aplikasi apa. Jadi kita cantumkan di sini ketika kita memilih model atau metode pembelajaran yang online atau daring. Baik, selanjutnya di sini media, alat, bahan, dan sumber belajar, sama seperti pada kolom sebelumnya. Ketika kita ingin lanjut ke nomor 2, maka kita menggunakan tombol ALT plus enter supaya tidak loncat ke baris berikutnya. Di sini ada petunjuknya. Yang pertama, masukkan media dan sumber belajar yang menggunakan pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran. Kemudian seperti biasa, seperti yang tadi, supaya tidak loncat maka kita gunakan ALT plus enter. Kemudian pada kolom ke-13 di sini ada alokasi waktu, misalnya 4 kali jam pertemuan, masing-masing 45 menit, atau sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Di sini ada infonya, kalau SD ATMI itu 35 menit, SMP MTS 40 menit, kemudian SMA, SMK MA itu 45 menit. Disesuaikan kebutuhan Bapak Ibu. Kemudian di sini ada pertemuan, bisa diisi dengan pertemuan ke-1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian pada kolom ke-15, kolom terakhir, di sini ada penilaian atau assessment. Jadi di sini ada petunjuknya, isi dengan penilaian yang digunakan. Di biasanya penilaian yang kita gunakan itu ada penilaian pengetahuan, kemudian penilaian keterampilan. Penilaian pengetahuan berisi berupa tes tertulis uraian dan penugasan. Kemudian penilaian keterampilan berupa penilaian unjuk kerja dan penilaian portofolio. Jadi ini semua kolom ini akan muncul pada RPP-nya nanti. Kemudian di output hasil ini tidak perlu diisi karena sebagai patokan kita akan memilih model RPP yang akan kita cetak nanti. Misalnya di sini output atau hasilnya RPP Discovery Learning nomor 1. Berarti nanti ketika kita ingin memilih atau mencetak RPP pada bagian yang pertama ini, kita harus memilih RPP Discovery Learning nomor 1. Baik, kita kembali, kita ke home. Nah, kita harus memilih ini karena di outputnya di sana outputnya keterangannya Discovery Learning nomor 1. Berarti di sini keterangannya RPP model Discovery Learning nomor 1. Di sini tempat kita memilih nomor, misalnya nomor 2, nomor 3, dan seterusnya. Nomor ini sesuaikan dengan model Discovery Learning yang terlihat di database RPP tadi. Misalnya di sini petunjuknya nomor 1. Baik, ini adalah RPP pada poin yang pertama. Ini bekerja secara otomatis ya. Kemudian kita lanjut di sini di database pada RPP nomor 2 menggunakan RPP Problem Based Learning nomor 2. Baik, kita kembali RPP Based Learning. Nah, ini Based Learning nomor 2. Ini nomor 2. Ketika kita memilih nomor 1, maka isinya ini akan tidak sesuai karena ini yang digunakan itu adalah Discovery Learning. Nah, di sini muncul Discovery Learning, sedangkan model yang diminta di sini adalah Problem Based Learning. Maka yang harus kita gunakan adalah ini, menggunakan nomor 2. Jadi sintaksnya sama, sesuai. Jadi ketika kita memilih nomor 1, maka di sini mengatakan Discovery Learning, namun sintaksnya
tidak sesuai karena ini adalah sintak dari problem based learning. Baik, kembali lagi pada poin ketiga, RPP nomor 3 yang akan digunakan itu adalah project based learning. Kita kembali, kita harus untuk mencetak nomor 3 kita harus memilih di sini project based learning, memilih nomor 3. Jangan memilih nomor yang lain. Harus disesuaikan dengan luaran atau output yang sesuai dengan kolom pada database RPP tadi. Di sini, ini adalah sintak dari project based learning. Ini sintaknya berbeda dengan model pembelajaran yang lain. Jadi ketika kita nanti memilih nomor 1 nomor 2 atau nomor yang lain, di sini mengatakan problem based learning, namun sintaknya menggunakan project based learning. Jadi kita harus memilih nomor 3 sehingga di sini mengatakan sintak project based learning. Seperti itu. Lanjut, di sini ada daring online. Jadi kita lihat model daring itu pada RPP nomor berapa. Kita lihat. Jadi RPP daring nomor 4. Jadi di sini ketika kita menggunakan discovery learning, maka juga di sini akan mengatakan discovery learning. Nomor 3 misalnya discovery learning juga. Berarti kita akan memilih model RPP discovery learning saja dari nomor 1 sampai nomor 3. Kita lihat nomor 1 sampai nomor 3. Nah, di sini nomor 1, 2, 3. Ini sama. Nah, jadi caranya seperti itu. Harus menyesuaikan. Jadi pemilihan model RPP yang di sini menyesuaikan dengan database yang ada di sini. Baik. Saya rasa hanya ini yang bisa saya bagikan panduannya bagi Bapak Ibu yang berminat untuk menggunakan aplikasi ini. Saya harap untuk menonton video ini sampai selesai tanpa di skip supaya jelas, supaya tidak terjadi error pada aplikasi RPP 1 lembar ini. Baik, saya rasa itu saja. Semoga bermanfaat dan selamat menggunakan aplikasi ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan melalui WhatsApp. Di sini ada nomor HP pengembang ya. Di sini ada nomor HP. Silahkan dihubungi jika terjadi error atau ingin menggunakan aplikasi ini, silahkan chat ke nomor WA yang tersedia. Saya rasa itu saja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.